Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku, warga jemaat GKJ Sumberagung dimanapun berada, dan keluarga-keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, Minggu tanggal 1 Agustus, kita bersama-sama akan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersekutu, kita akan beribadah, dan tema yang akan kita usung pada ibadah ini adalah Yesus, roti hidup yang melegakan. Mari bersama-sama kita satukan hati, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah, pencipta langit bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap keluarga kita masing-masing. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 1. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita untuk menerima hukum kasih dari Tuhan. Terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40
yang demikian? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih, dan mari bersama-sama kita menyadarkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan bahwa kita belum bisa dengan sempurna untuk menyatakan hukum kasih Tuhan. Kita akan mengakui dengan ungkapan pujian pengakuan atau penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Meski tak layak diriku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang pada ibadah ini kita terima melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami surgawi yang penuh kasih, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami bersekutu dalam keluarga kami masing-masing untuk menyatakan bakti kami kepada Tuhan. Berkati agar ini menjadi berkat tersendiri bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Saat ini kami tiba saatnya untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Roh Kudus menuntun dalam kami merenungkan firman-Mu pada ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendengarkan, menerima sapaan firman Tuhan yang pada ibadah ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35 yang demikian. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal, tema yang akan kita renungkan pada ibadah ini adalah Yesus, roti hidup yang melegakan. Saudara sekalian, pada perikop ini kita melihat bahwa Yesus mendadak terkenal, mendadak populer. Pada saat itu Yesus menjadi orang yang paling dicari di daerah Danau Galilea. Orang banyak mencari Yesus kemana-mana, seolah mereka berlomba-lomba untuk bisa datang menemui Dia terlebih dahulu. Ketika akhirnya orang banyak menemukan Yesus, tanpa basa-basi Yesus langsung membongkar motivasi mereka yang terdalam. Orang banyak itu mencari Yesus karena ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka, raja duniawi. Ini terjadi karena mereka telah melihat Yesus membuat sebuah mukjizat yang hebat dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka ingin Yesus memimpin perlawanan terhadap penjajahan Romawi, dan mereka ingin sekali Yesus membawa
dan merubah menjadi era yang baru bagi Israel. Namun sekali lagi Yesus berkata dalam ayat 27, "Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu mencari Yesus hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka mencari Yesus bukan Yesus yang sebenarnya yang mereka cari, tapi mereka ingin setiap saat menemukan dan menerima berkat Dia. Padahal yang baru saja mereka terima dan mereka saksikan dalam mukjizat pemberian 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, sampai puas, bahkan kemudian bersisa, itu adalah makanan yang bersifat duniawi, makanan yang tidak membuat mereka itu kemudian menjadi merasakan kehidupan yang kekal. Makanan memang penting dalam kehidupan setiap manusia, tapi bukan kemudian manusia hanya memburu makanan atau rezeki tanpa manusia mengetahui siapa yang memberikan rezeki atau makanan. Dan sampai saat ini pun kebanyakan manusia juga mengatakan mengalami seperti itu. Yang dicari itu kebanyakan dan yang diutamakan adalah berkat Tuhan. Memang boleh, tetapi ternyata bukan Tuhan yang dicari. Sehingga ketika Yesus memproklamirkan diri sebagai roti hidup, mereka pun belum paham. Mereka pun masih kepingin bahwa roti yang diutarakan Yesus, yang dikatakan oleh Yesus itu roti-roti seperti yang pada waktu itu diterima oleh Musa dan kaum Israel. Saudara sekalian, roti hidup yang adalah Yesus sendiri, itulah roti yang akan melegakan setiap kehidupan manusia. Kita mungkin dalam kehidupan ini berkekurangan dalam hal makanan duniawi, tapi ketika kita dekat dengan Yesus sebagai roti hidup, maka kita tidak akan pernah merasa lapar, kita tidak akan pernah merasa haus, tapi justru kita selalu dilegakan. Dalam kondisi seperti apapun, Yesus hanya memerintahkan supaya setiap umat, termasuk kita semua, harus percaya kepada Dia, percaya kepada Allah, percaya kepada Anak Manusia yang diutus untuk menjadi roti hidup di dunia ini. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Yesus untuk menolong kita dalam setiap pergumulan adalah benar. Namun perlu dipertanyakan, apakah kita hanya memerlukan Dia sebatas kebutuhan sementara kita? Ingatlah bahwa Yesus sendiri jauh lebih berharga daripada segala berkat yang pernah kita terima, yang pernah kita alami. Maka yang penting dan lebih penting adalah percaya Dia sebagai Tuhan dan nikmati hidup yang berarti, hidup yang kekal di dalam Dia. Inilah hikmah makna ketika kita memahami bahwa Yesus adalah satu-satunya roti hidup yang dari surga yang melegakan setiap hidup umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Masuk dalam saat teduh.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang dalam ibadah ini kita iringi dengan kidung jemaat nomor 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surgawi yang penuh kasih, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kami di saat kami lapar, di saat kami dahaga tentang kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk selalu dekat kepadamu, agar kami senantiasa mendapatkan kelegaan yang kekal. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, warga GKJ Sumber Agung yang pada saat ini masih bergumul karena terpapar COVID-19. Tuhan berkati Ibu Arjo Diwarno, Ibu Adek Dwi Rahayu, begitu pula Ananda Daniel. Tuhan berkati Ananda Theo Adiva Yusnianto, Ibu Erastuti, juga Bapak Tri Kurniawan Krisbowo. Kiranya Tuhan senantiasa menaruh belas kasih bagi saudara-saudara kami yang terpapar ini, agar segera dipulihkan dan kondisi tubuh fisiknya tetap kuat sampai dengan virus itu berlalu dari tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang sakit, terlebih yang masih dirawat di rumah sakit. Bapak Daniel di Sindet, Tuhan kiranya memberkati agar mujizat-Mu bisa merubah kehidupan, kekuatan, sehingga menjadi pulih kembali kesehatannya. Begitu pula Bapak Ibu Kumardi yang beberapa saat yang lalu juga terpapar COVID dan sekarang juga sudah sembuh. Tuhan kiranya memberkati untuk hari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga masih dalam kondisi sakit. Tuhan berkati Bapak Ponidi, Tuhan berkati Ibu Sumarti, begitu pula Ibu Sri Hastuti. Tuhan juga berkati setiap Adiyuswo GKJ Sumber Agung yang sudah sangat-sangat terbatas kekuatan fisiknya. Kiranya Engkaulah yang hadir dalam setiap pergumulan mereka. Dan berkati anak-anak kami yang masih kecil, yang rentan terhadap penyakit. Lindungi kami semua, berikan kami semua kesehatan, agar kami bisa tetap beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan kami, jemaat-Mu di GKJ Sumber Agung. Tuhan kiranya juga memberkati. Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami bekerja, sehingga baik adanya ketika kami menerima hasil akhir sebagai kekuatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini.
Kami hendak mengakhiri ibadah ini, Tuhan kiranya menuntun dan memberkati kami semua. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 412. 412 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.